We need a Jesus revolution. Let's start a Jesus revolution. Lord, let it. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hebat, salam sukacita, dan salam damai sejahtera. Apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saya yakin dan percaya kabar kita semua, kabar yang baik, kabar sukacita. Bahkan berkat-berkat Tuhan, saya yakin dan percaya, itu tidak pernah putus-putusnya mengalir dalam setiap kehidupan kita. Sehingga setiap saat, setiap waktu, setiap menit, kita menerima berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Di hari yang berbahagia ini, bersama-sama dengan seluruh umat Kristiani di dunia ini, kita kembali bersama-sama memperingati, mengenang dan mengingat satu perbuatan yang ajaib, satu hal yang luar biasa, yaitu Yesus terangkat ke surga. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh belajar kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, mari kita meminta kuat kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita memahami, menghayati, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari, di dalam doa. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di mana pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman Tuhan itu adalah Allah. Hari ini kami bersukacita, berbahagia, bergembira, di mana kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kembali mengingat, mengenang akan sejarah yang terpenting yang pernah Engkau perbuat, untuk memberikan satu kepastian iman di dalam iman dan percaya kami yang menaruh kepercayaan Engkau. Sehingga iman dan percaya yang kami miliki bukanlah iman dan percaya yang semu, yang suam, yang ragu-ragu, tetapi sesungguhnya iman dan percaya kami yang kami miliki adalah iman dan percaya yang sesungguhnya kepada Engkau. Di mana Engkau telah lahir di dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan saat ini kami boleh bersama-sama memperingati akan kenaikan di surga ya Bapa, yang disaksikan oleh banyak mata. Dan oleh sebab itu Bapa di surga, mampukan kami untuk memahami, menghayati, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Firman yang penuh kuasa, yang akan menjamah kami, yang akan membentuk kami, yang akan membimbing melawat kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan solusi yang pasti. Di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan pun menutup pandangan mereka. Satu perbuatan yang ajaib yang pernah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Satu pekerjaan yang ajaib yang tidak akan pernah terlupakan oleh umat manusia, yaitu perbuatan Yesus terangkat ke surga. Hal yang begitu luar biasa, membuka mata, membuka pikiran, bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan satu-satunya yang luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa saya katakan Tuhan satu-satunya luar biasa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang telah lahir di tengah-tengah dunia ini,
mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dan oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejarah yang terpenting yang melukiskan kepada kita sampai detik ini, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Nanti kita akan gali lebih dalam, pelajari lebih jauh. Yesus naik ke surga. Tetapi saat ini saya mengajak kita bersama-sama, sebelum kita lebih jauh belajar daripada kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Ayat yang ke-8 berkata demikian, tetapi kamu akan menjadi saksiku. Garis bawahi, camkan baik-baik, dengarkan baik-baik, renungkan baik-baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan aku pakai menjadi saksiku. Tuhan pakai menjadi saksinya kalau Roh Kudus turun atas kamu. Oleh sebab itu saudaraku, poin yang pertama yang menjadi pembelajaran kita di kesempatan hari yang berbahagia ini, izinkan untuk Roh Kudus turun atasmu. Izinkan untuk Roh Kudus turun bertata di dalammu. Izinkan Roh Kudus turun untuk berdaulat di atasmu. Izinkan Roh Kudus turun untuk menguasai setiap hati, pikiran, bahkan totalitas hidupmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita mempunyai kerinduan untuk menjadi saksi-saksinya Kristus yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi saksi-saksinya Kristus yang terus dipakai, yang terus dilengkapi. Tetapi saudaraku, ada satu pesan terpenting, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus Tuhan turun atasmu. Bagian yang terpenting tadi, bagian yang pertama tadi, izinkan Roh Kudus turun atas hidup kita. Izinkan Roh Kudus turun untuk bertata di dalam setiap kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus turun untuk menguasai setiap kehidupan kita. Sehingga apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dikatakan di situ, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada banyak hamba-hamba Tuhan punya kerinduan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan punya kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi saksinya, untuk menjadi alatnya, memberitakan Injil di mana-mana tempat. Tetapi yang perlu kita renungkan, yang perlu kita camkan baik-baik di kesempatan hari yang berbahagia ini, kamu akan menjadi saksiku apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehabis dia mengatakan, sehabis dia mengutarakan perkataan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Ayat ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan pun menutupinya. Kenaikan Yesus Kristus itu tidak dirahasiakan. Tetapi kenaikan Yesus Kristus, Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh mata-mata, oleh setiap mata yang hadir di kesempatan waktu itu. Disaksikan oleh banyak mata, disaksikan oleh banyak orang yang pada waktu itu ada di momen yang sangat bersejarah itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi walaupun kenaikan Yesus Kristus ke surga disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh banyak mata, masih banyak orang meragukan bahwa itu hanya cerita belaka. Tetapi berbahagialah saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang hari ini kita bersama-sama
diingatkan, diteguhkan kembali akan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga. Yuk kita bersama-sama untuk memperkuat, mendalami firman Tuhan yang kita renungkan di kesempatan hari ini. Kita membuka dalam kitab Yohanes pasal 14. Kitab Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Saya mulai baca dari situ. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Yang pertama tadi, saudara, poin yang pertama tadi. Izinkan Roh Kudus Tuhan turun untuk memenuhi setiap hati, pikiran, bahkan hidup kita. Izinkan Roh Kudus Tuhan untuk bertata, berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Bagian yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Dan percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Camkan baik-baik, renungkan baik-baik. Garis bawahi. Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga. Diperkuat di dalam ayat yang pertama, ayat kedua dalam kitab Yohanes pasal 14 ini. Dia naik ke surga bukan hanya sekedar naik, tidak ada visi dan misinya. Tetapi dia naik ada satu maksud, ada satu tujuan. Untuk memberikan satu kepastian, satu keyakinan yang kuat. Satu pengharapan yang spektakuler yang harus dia tinggalkan kepada umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Bahwa dia terangkat ke surga, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Wow, luar biasa. Berikan kemuliaan dulu dong untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Ya, dikatakan di situ, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di bawah kolong langit ini, di dunia ini, kita berlomba-lomba untuk membangun batra rumah tangga. Kita berlomba-lomba untuk membangun kemah-kemah untuk perteduhan kita. Membangun rumah-rumah untuk tempat perteduhan kita. Membangun gedung-gedung pencakar langit, membangun gedung-gedung bertingkat untuk tempat perteduhan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga kita terlena dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi kita lupa akan yang semula yang pernah Tuhan katakan. Aku naik ke situ untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada, katakan di situ ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempat supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu hal yang luar biasa. Satu kelak ketika 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga. Dia terangkat ke surga. Suatu kelak firman Tuhan ini akan tergenapi. Firman Tuhan ini akan terjadi. Firman Tuhan ini harus
tergenapi. Oleh sebab itu, camkan baik-baik, renungkan baik-baik. Suatu kelak ketika tempat-tempat rumah-rumah Bapa itu telah usai dibuat, telah tersedia, maka Ia akan datang kembali untuk menjemput saya, saudara, dan kita semua. Satu kerinduannya, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, spektakuler, begitu ajaib, begitu luar biasa. Yo, oleh sebab itu, mari kita berlomba-lomba memperkuat iman dan takwa kita, memperkuat iman dan percaya kita, menaruh keyakinan kita, menaruh tempat sandaran kita kepada satu kepastian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga, menyediakan tempat bagimu. Tetapi ada satu tugas yang sangat luar biasa yang dititipkan bagi kita. Jadilah saksi-saksi Kristus. Jadilah saksi-saksi, jadilah pemberita-pemberita Injil itu. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dunia semakin hari semakin menuju ambang kehancuran. Dunia semakin hari semakin menuju kepada ambang kebinasaan. Kehidupan manusia sudah tidak menentu. Keadaan dunia sudah tidak menentu. Kedamaian sudah sulit untuk dicari. Sukacita manusia sudah sulit untuk didapatkan. Berita-berita yang saat ini terus kita dengar. Peperangan terjadi sana sini. Huru-hara terjadi sana sini. Bencana-bencana alam terjadi di sana sini. Hidup manusia sudah tidak saling menghormati, sudah tidak ada kasih. Kasih itu sudah krisis. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang berbahagia, jadilah saksi-saksi Kristus yang terus punya hati untuk memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai seluruh bumi. Dan izinkan Roh Kudus Tuhan turun atas kita. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Haleluya. Amin. We need a Jesus revolution.